berjumpa lagi dengan Rica Nurma dan Nia Tulus dalam Berdikari. Di sini kita akan belajar dari para mompreneur, belajar dari para perempuan inspiratif, belajar menumbuhkan kemandirian, belajar untuk berkarya dan berdaya. Dapatkan inspirasi, insight, dan semangat tentang bisnis hanya di Berdikari IPedia TV. Be independent, be inspired, leave no one behind. bahasa Korea singkat aja ya. 네, 여러분, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 저는 대위라고 합니다. 오늘은 이 좋은 기회에 프리랜서 번역가로서의 경험을 나누어 보고자 하겠습니다. 네, hari ini saya akan bercerita pengalaman sebagai penerjemah freelance, ya terutama di bahasa Korea. Perkenalkan, saya adalah Prima Suti Dewi, biasa dipanggil Prima seperti Mbak Rika memanggil saya, atau boleh juga panggil Dewi, ya biasanya dikenal sebagai Dewi Sam ya, Sam itu artinya guru. Saya pernah tinggal di Korea selama 7 tahun, ya 6 tahun untuk kuliah, kemudian 1 tahun saya bekerja di perusahaan IT, karena memang background saya IT ya. Kuliahnya di bidang IT dan selama kuliah saya menggunakan bahasa Korea. Jadi tugas-tugas, ujian, presentasi, mau nggak mau harus bisa bahasa Korea secara aktif maupun pasif. Kemudian setelah menikah, saya resign dari kantor. Kemudian sebenarnya iseng-iseng ya, iseng-iseng supaya tidak lupa bahasa Koreanya, saya lebih banyak mengambil pekerjaan freelance di bidang terjemahan. Walaupun di kantor dulu sempat mengambil pekerjaan terjemahan, tapi hanya dikerjakan ketika weekend. Nah, setelah menikah menjadi ibu rumah tangga, ya saat ini alhamdulillah dikaruniai 2 orang anak, saya mengambil pekerjaan terjemahannya lebih banyak. Jadi mulai dari tahun 2012, itu penerjemah yang sudah dibayar ya dari 2012 hingga sekarang 9 tahun. Sebenarnya pengalaman menerjemahkan jauh lebih panjang karena selama kuliah dulu waktu masih mahasiswa untuk kegiatan pro bononya saya menerjemahkan seperti panduan untuk para TKI di shelter-shelter dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia sehingga teman-teman TKI lebih mudah adaptasi di Korea. Jadi saya sebenarnya bidangnya IT ya, tapi yang tadinya iseng-iseng kok sekarang malah jadi yang utama, lebih banyak bahasanya daripada di IT-nya. Malah IT-nya ini belum ini ya istilahnya tuh ya pekerjaannya hanya di bahasa ini ya, di bahasa Koreanya ya. Ilmu IT-nya tuh Mbak Prima belum ada istilahnya apa ya, pekerjaannya lah seperti itu ya. Pekerjaannya lebih sedikit, lebih tepatnya seperti itu. Oh ada, tapi lebih sedikit. Ada bidang bahasa. Untuk saat ini seperti itu. Untuk saat ini. Awal mulanya sampai akhirnya maksudnya gini, kan Mbak Prima tadi menerjemahkan ini ya kayak buku panduan gitu kan untuk itu. Nah awal mulanya tuh sampai oke nih aku mau nih nyoba gitu ya, tertarik itu gimana? Apakah ada ajakan dari apa ataukah memang kayak perkumpulan pelajar Indonesia itu ada perhimpunannya terus ada ekskul atau semacam itu? Wah itu seperti apa nih awal mula Mbak Prima menjadi seorang penerjemah? Kalau untuk yang sosial, awal mulanya karena saya sangat kagum ya dengan teman-teman pekerja Indonesia yang ada di Korea karena pekerjaannya sangat berat sekali dan butuh adaptasi budaya. Jadi di Korea itu ada semacam NGO ya, yang non-profit, mereka membantu para pekerja Indonesia supaya mudah beradaptasi dan dibantu kalau ada masalah. Nah, permasalahannya kadang-kadang pekerja Indonesianya kan bahasa Koreanya agak kurang. Iya. Nah, jadi di NGO itu mengajak saya untuk bantu terjemahkan, kemudian saat ada dokumen manual atau panduan untuk para pekerja juga diminta bantu untuk terjemahkan. Oleh situ itu yang sosial ya, tidak berbayar. Tapi kalau yang berbayarnya itu saya mulai dari mengirimkan CV. Jadi saya duluan proaktif, iseng-iseng mengirimkan CV
ke penerbit yang ada di Indonesia, kemudian agen-agen penerjemah yang ada di Indonesia. Waktu itu langsung nggak seketika dapat pekerjaan ya. Jadi nunggu dulu mereka ada proyek baru ditawarkan seperti itu. Berarti yang berbayarnya itu setelah jalan yang sosialnya berarti ya, atau malah terbalik? Jadi penerjemah berbayar dulu baru ke sosial. Yang sosialnya dulu waktu itu. Jadi karena ada pengalaman di sosial, oh kayaknya saya sudah bisa menerjemahkan gitu kan, membantu NGO, membantu orang-orang Indonesia yang sedang mengalami masalah hukum dan sebagainya. Akhirnya oh iya ya, kenapa enggak dicoba untuk menawarkan diri jadi penerjemah untuk buku-buku terbitan di Indonesia gitu kali ya, kurang lebih ya. Iya benar seperti itu. Oke. Terus berarti itu dari 2019, berarti sudah sekitar 9 tahunan ya? Dari 2012. Ya. Sorry, 2012. 9 tahunan ya. Nah, dari 9 tahun itu selain tadi ya buku panduan untuk para TKI gitu, apa saja yang telah Mbak Prima hasilkan dari ini? Oh ya, ini ya, saya tuh karena awal kenalnya saya manggilnya Mbak Prima, agak sulit untuk memanggil Mbak Dewi ya. Tapi Mbak Prima sudah mengerti ya. Jadi kalau teman-temannya Mbak Prima, ih kok kekeh banget sih itu Mbak Rica manggilnya Mbak Prima gitu ya. Karena kebiasaan gitu, saya memanggil Mbak Ayi juga ujung-ujungnya Mbak Prima lagi gitu ya. Ini intermezzo. Oke, gimana Mbak Prima? Apa aja yang sudah dihasilkan nih dari proses penerjemahan ini? Ya, macam-macam sekali ya. Ternyata di bidang penerjemahan bahasa Korea ke Indonesia, ini baru Korea ke Indonesia ya, belum sebaliknya. Ya. Itu banyak sekali pekerjaannya. Jadi mulai dari komik, novel, ya dari penerbit, kemudian dokumen-dokumen perusahaan, kemudian itu drama Korea, mungkin teman-teman ada yang suka nonton. Oni sama opa-opa. Kemudian program-program acara ya, tak karirnya atau subtitlenya juga pernah juga jadi penerjemah lisan di sebuah acara yang harus diterjemahkan ya dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Seperti itu. Berarti jadi, itu menemani orang Koreanya itu gitu mungkin ya, menemani tamu atau narasumber Korea yang datang di acara tersebut. Yang seperti itu juga pernah juga kalau misalnya pernah lihat di acara besar seperti seminar, itu penerjemahnya diletakkan di dalam box-box. Hah? Saya belum lihat itu, masa iya sih di dalam kotak telepon. Kemudian nanti pengunjungnya diberikan semacam headset. Jadi ketika orang yang di depan di panggungnya itu berbicara dalam bahasa Korea, mereka akan mendengarkan bahasa Indonesianya, terjemahannya. Seperti itu juga pernah ya, jadi penerjemah yang di dalam box. Jadi maksudnya di belakang layar gitu ya? Atau ya di belakang layar dan harus menerjemahkan secara simultan langsung. Gitu. Jadi pesertanya bisa paham apa yang dibicarakan dalam waktu yang bersamaan. Itu juga pernah. Jadi ternyata banyak sekali jobnya. Jadi sangat menarik karena banyak banget bagian yang penerjemahan ini kok sampai baru tersadar, loh kok pekerjaan IT-nya jadi lebih sedikit ini. Seperti itu. Nah, kalau untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu ya, Mbak Prima, itu tuh maksudnya datangnya dari mana gitu? Ataukah memang dari jejaring, memang dari penerbit kah? Atau dari mana nih? Atau memang Mbak Prima ini sudah istilahnya ada portofolio khusus yang tentang itu atau seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, sering sekali ditanyakan terutama bagi para penerjemah pemula. Dapat dari mana sih jobnya, pekerjaannya? Jadi, pertama kita proaktif dulu. Kita sebarkan CV ke penerbit, ke tempat-tempat yang kira-kira butuh kemampuan kita. Jadi, ada banyak sekali di Indonesia penerbit, kemudian agen-agen penerjemahan, dan nggak hanya di Indonesia ya, di luar negeri juga banyak yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Jadi teman-teman boleh coba kirimkan CV, nanti nunggu mereka menghubungi kalau ada proyek. Seperti itu, Mbak Rika. Kalau untuk acara-acara juga
Begitu atau gimana? Kalau untuk acara kan kita misalnya acaranya itu kementerian ini luar negeri gitu ya misalnya. Nah, padahal kita tuh kan tidak ada akses ke situ gitu loh. Bagaimana caranya si portofolio kita atau CV kita apa profil kita ini tuh sampai ke mereka gitu loh, Mbak Prima. Ya, pertanyaan bagus banget ya. Jadi biasanya yang dihubungi oleh klien itu adalah agen penerjemah. Ada banyak sekali perusahaan atau PT ya atau CV perusahaan yang membawahi menjalani bidang penerjemahan untuk acara atau untuk MC dan lain-lain. Nanti kemudian mereka akan lihat nih jenis pekerjaannya apa, kemudian mereka akan mencari orang-orang yang bisa handle pekerjaan tersebut. Jadi biasanya melalui agen dulu, agen penerjemahan. Berarti kalau saat misalnya kita memang mau jadi seorang penerjemah ya harus gabung di agen tersebut ya, jadi member salah satu agen tersebut ya. Tidak harus, itu salah satu cara saja, karena kan mereka punya koneksi yang lebih besar, lebih banyak. Jadi mereka dapat uang dari koneksinya, kita dapat uang dari kemampuan kita. Terus kalau yang himpunan itu berarti ada juga ya himpunan penerjemah itu ya? Ya, Himpunan Penerjemah Indonesia, ini himpunan yang membawahi penerjemah-penerjemah profesional yang ada di Indonesia. Wow, semacam komunitasnya seperti itu. Mereka mengadakan pelatihan, kemudian mereka membuat direktori ya, list penerjemah yang tergabung dalam komunitas itu, sehingga kalau ada orang-orang yang butuh bisa cari di website HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia. Nah, itu juga pelatihan jalan ya, jalan juga ya Mbak Prima ya. Iya benar, jadi jalannya ada banyak. Misalnya aku nggak mau tergabung di agen, ya nggak apa-apa. Kalau sendirian kliennya banyak, ya bisa juga. Jadi ada banyak jalan sebenarnya. Banyak jalan ya menuju cuan. Banyak jalan menuju cuan, jadi jangan khawatir. Maksudnya Mbak Prima pun dimulai dari yang kecil-kecil gitu ya, bantu NGO kan sebenarnya sosial aja gitu. Tapi saat coba deh siapa tahu bisa. Nah, dengan begitu kan akhirnya Mbak Prima juga belajar terus juga ya Mbak Prima ya, mau nggak mau ya. Ya, benar sekali. Jadi kita harus terus mengasah diri kita ya. Karena kesempatan nggak ada yang tahu kan kapan datangnya. Yang paling penting kita harus siapkan diri kita dulu. Seperti kalau penerjemah harus mengasah kemampuan bahasa dan ambil sertifikasi kalau bisa. Tes-tes, ujian-ujian, semacam itu. Nah, kalau misalnya Mbak Prima ini kan freelance ya, berarti kerjanya lebih santai ya? Bisa dibilang gitu nggak sih Mbak Prima? Ya banyak yang dengar kata freelance ya, freelance ya. Santai gitu ya nggak sih? Gimana ya, bisa dibilang benar ya untuk pengaturan waktunya. Tapi setelah saya jalankan, ternyata di freelance rasanya lebih padat daripada kerja kantoran. Kenapa? Ya? Iya, kalau pegawai kan mereka ada waktu kerja, ada waktu libur, dan waktu liburnya kan mereka dibayar lah istilahnya. Tapi kalau pekerja freelance itu pekerjaannya berdasarkan proyek. Jadi kalau kita nggak kerja ya berarti kita nggak dapat uang. Kemudian kalau kita sering-sering santai ya, aduh dikasih pekerjaan kita bilang enggak, ntar dulu lagi santai nih. Orang yang memberi pekerjaan bagaimana? Mereka jadi malas memberikan pekerjaan, malas memberikan pekerjaan pada kita lagi. Mereka lebih pilih pada orang lain. Jadi ketika ditawari pekerjaan, mau nggak mau, kalau masih ada slot, masih bisa mengerjakan itu sebisa mungkin diterima dan dijaga kepercayaannya. Itu. Jadi bisa dibilang makan lebih padat kalau pegawai akhir pekan bisa santai, kalau freelancer nggak kerasa ini ya, kadang-kadang kalau ngerjain kerjaan nggak kerasa ini hari libur atau hari biasa ya. Ada terus kerja. Kalau freelancer itu satu waktu bisa beberapa pekerjaan ya Mbak Prima, dari beberapa sumber yang berbeda ya. Iya benar-benar, asal pintar-pintar bagi waktunya aja ya, jangan terlalu banyak menerima pekerjaan tapi kualitasnya jadi buruk. Jadi harus
bisa mengatur diri juga sama manajemen waktu. Nah, ini menarik ya kalau soal terjemahan ini gitu, karena kan sekarang itu ada mesin lah ya, ada sistem pencarian juga yang sudah bisa menerjemahkan gitu kan. Nah, keberadaan penerjemah ini tuh apakah apa ya istilahnya tuh tersaingi dengan adanya mesin itu, Mbak Prima, atau seperti apa nih dengan kondisi yang sekarang ya? Iya, kalau misalnya sekarang praktis banget ya, orang kalau mau cari informasi ternyata dalam bahasa yang lain pakai aja mesin apa pencarian, translate itu kan ya, tinggal kita langsung muncul seperti itu. Nah, tapi menurut saya pekerjaan penerjemah ini masih butuh waktu yang panjang untuk mesin menggantikan kemampuan ini. Kenapa? Karena seperti kita orang bicara ya, apalagi kalau misalnya perempuan nih, misalnya ditanya, kamu kenapa sih? Enggak apa-apa gitu. Kalau misal mesin yang menerjemahkan jadinya gimana? Iya. Oh, gitu ya. Kalau orang yang menerjemahkan itu kan ada konteksnya ya, enggak apa-apa itu kan artinya sebenarnya oke gitu. Jadi masih butuh waktu yang lama untuk mesin menggantikan pekerjaan ini menurut saya. Karena ketika menerjemahkan sebuah teks, itu bukan kita hanya menerjemahkan tulisan aja, enggak. Di dalam itu ada unsur budayanya, kemudian konteksnya, konteks kalimatnya, itu yang harus diterjemahkan dan harus dikuasai oleh penerjemah. Ya biasanya manusia, agak sulit kalau mesin melakukan hal itu. Jadi ya, mungkin belum merasa tersaingi. Oh belum, jadi tetap optimis lah ya, banyak jobnya ya. Iya benar. Karena kan kalau kayak cerita gitu memang ya, maksudnya mungkin di cerita-cerita film atau komik segala macam kan, samalah seperti bahasa Indonesia mungkin ya, kalau yang saya tangkap sih kalau cerita itu kan ada yang pakai bahasa slang, mungkin kayak gitu ya, ada yang ya kan bahasa anak-anak, terus penyusunan struktur kalimatnya mungkin ya beda-beda lah. Nah mungkin itu yang tidak bisa dilakukan oleh mesin ya Mbak Prima ya. Iya benar, setuju Mbak seperti itu ya. Mesin agak sulit mengikuti tren ya. Iya, terus pola latar belakang ngomong di kota sama ngomong di desa itu pasti kan beda juga ya. Iya benar. Iya benar. Nah, jadi konteksnya apa bisa mempengaruhi hasil akhir terjemahan. Hasil akhirnya. Berarti nih kalau Mbak Prima sendiri tuh atas pengalaman saja, akhirnya kan maksudnya ilmu bahasa Koreanya ya, maksudnya didapat dari pengalamannya saja saat kuliah di sana, atau memang akhirnya meningkatkan kualitasnya dengan misalnya ikut-ikut les bahasa Korea. Les bahasa Korea waktu itu sebelum berangkat kuliah. Jadi ketika sudah sampai di Korea, ya mau nggak mau belajar sendiri. Ada kelasnya sih memang, tapi kelasnya itu relatif gampang ya, relatif gampang. Jadi untuk mengejar omongan dosen, kemudian baca textbooknya, mau nggak mau harus dipelajari sendiri. Jadi kalau murid-murid Korea, mereka datang ke kelas tinggal duduk aja. Kalau kita harus sebelum belajar, sebelum kelas, terjemahin dulu, di kelas duduk paling depan, setelah kelas lagi ya, booksep atau review gitu. Harus minimal 3 kali lebih giat. Jadi memang saya background-nya bukan sastra Korea, tapi saya terus tingkatkan kemampuan dengan ikut ujian bahasa Korea, ada ya ujian bahasa Koreanya. Kemudian dari Himpunan Penerjemah Indonesia pun mereka mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill penerjemah. Jadi itu sangat bermanfaat. Dan kebetulan ada pengalaman kerja juga sebagai ghostwriter, ya penulis artikel lepas di internet. Itu juga menambah bahasa Korea juga ya. Itu bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Nah, tapi sangat meningkatkan skill untuk mencari padanan kata dari Korea ke Indonesia.
Jadi memperkaya kosakata kita waktu itu. Oh iya. Iya ya, benar juga ya. Dan karena itu juga harus dipelajari ya. Kalau nggak ini kan, kalau nggak ngerti padanan kata itu rada susah juga ya saat menerjemahkannya ya. Ya, jadi ini bahasan yang menarik sebenarnya karena banyak juga teman-teman yang bertanya, bisa nggak sih kita jadi penerjemah kalau misalnya background kita bukan sastra? Kalau dilihat dari forum-forum, kemudian di grup Himpunan Penerjemah Indonesia, beberapa orang penerjemah profesional mereka backgroundnya memang bukan sastra, tapi mereka nggak berhenti belajar untuk memperdalam dan mengasah skill penerjemahan. Seperti itu. Jadi tetap harus belajar ya. Sastra, ya buktinya nih contoh real lah, contoh yang di depan mata gitu ya. Mbak Prima ini sendiri tuh backgroundnya IT. Mbak Prima ini kuliah di Korea ya untuk belajar IT gitu. Tapi ternyata pekerjaannya sekarang lebih banyak di penerjemahan bahasa Korea. Jadi apa namanya, tidak ada yang tidak mungkin ya Mbak Prima ya.